Oke. Rahayu, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya masih di kelas meditasi elemen api ya. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Desember. Kemarin kita sudah membahas cukup banyak topik ya mengenai latihan meditasi elemen api dan juga ekstensi atau kelanjutan daripada meditasi cinta kasih atau meditasi meta yang mendukung latihan kita. Rencana memang saya akan melanjutkan ya hari ini materi untuk pengenalan Vipassana, tetapi saya rasa mungkin besok hari Sabtu dan hari Minggu ya mudah-mudahan tidak ada halangan. Berhubung hari ini ada beberapa peserta yang baru pertama kali ikut ya, teman Ibu Margarita. Jadi mungkin lebih baik ya kalau kita juga mengulang sedikit ya tentang dasar daripada meditasi elemen api. Ya, Bapak Ibu yang sudah rutin mengikuti kurang lebih selama 3 atau 4 bulan ini ya kurang lebih. Tentu sudah paham ya polanya seperti apa. Latihan pokoknya seperti apa sudah paham. Kemudian kalau misalnya ada kendala-kendala tertentu ya cara mengatasinya bagaimana juga kurang lebih sudah paham. Tujuan daripada latihan meditasi elemen api arahnya mau kemana juga sudah paham. Ya. Kemudian muatan-muatan spiritual yang dibawa di dalam meditasi elemen api itu juga sedikit banyak sudah paham. Memang di kelas ya di channel saya belum menulis semua, ya. Tetapi paling tidak dari bagian-bagian yang harus saya sampaikan dan harus diketahui oleh Bapak Ibu itu sudah saya berikan. Ya. Baik, untuk teman-teman yang baru ya selamat datang di dalam komunitas meditasi elemen api. Mudah-mudahan di sini mendapatkan kecocokan dan jika mendapatkan kecocokan mungkin nanti di sana di tempatnya bisa menyelenggarakan suatu latihan meditasi bersama dengan komunitasnya sehingga memberikan hasil manfaat yang lebih luas lagi untuk orang banyak. Nah baik, saya mundurkan dulu ini kameranya. Oke. Untuk penambahan materi baru mungkin nanti akan saya berikan di akhir kelas. Nah, untuk di awal kelas saya berikan sedikit pengenalan dulu untuk teman-teman yang baru. Meditasi elemen api itu memang sebetulnya adalah suatu metode meditasi yang basisnya itu berasal dari Buddhism. Ya. Tetapi ini adalah metode meditasi yang universal, ya. Bisa dipraktikkan oleh siapapun, ya, tanpa harus membawa label agama atau tanpa harus menggunakan label Buddhism. Ya. Manfaatnya bisa dirasakan oleh siapapun ya, yang berlatih meditasi elemen api. Ya. Jadi tidak peduli apakah seseorang itu yang berlatih itu apakah seorang Buddhism atau bukan, apakah dia belajar mengenai Buddhism atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Apakah dia mau mengenal Buddhism atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas ketika dilatih ya, dipelajari, dipraktikkan, ini bisa membawa manfaat yang positif ya bagi kita. Nah, tujuan daripada latihan meditasi elemen api itu yang paling utama dan paling dasar adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya,
membantu mengelola kesehatan tubuh kita. Ini memang dilatih dengan cara membangkitkan panas di badan. Ya. Jadi panas itu sengaja dimunculkan, kemudian panasnya itu dipertahankan untuk suatu waktu tertentu, ya. Sehingga ketika panas ini bertahan untuk satu waktu tertentu, ini bisa bermanfaat untuk maintenance kesehatan tubuh kita. Ya. Tentu saja Anda bisa menggunakan alat pemanas, ya, yang menggunakan radiasi laser atau radiasi panas, elemen panas lainnya, ya, atau menggunakan giok panas itu juga bisa. Ya. Dan panasnya sama, ya. Tetapi panas yang dihasilkan oleh meditasi elemen api ini bukan panas eksternal, ini adalah panas internal. Tentu saja kalau kita mendekatkan suatu benda yang panas di dekat tubuh kita, memang ini panasnya terasa, hangatnya terasa, dan itu bisa tembus sampai ke dalam. Ya. Dan apabila terjadi pembekuan darah misalnya, ya, ini juga bisa dibantu ya dengan panas tersebut. Ya. Tetapi menghasilkan panas dari dalam tubuh itu berbeda cerita ketika kita menggunakan panas dari luar. Kenapa? Karena menghasilkan panas dari dalam tubuh itu melibatkan sejumlah kimiawi tubuh. Ya. Tentu saja kita bermeditasi itu metodenya sederhana, hanya dengan memutar kesadaran saja. Tetapi bagaimana ceritanya memutar kesadaran ini kemudian menghasilkan panas, ya. Secara filosofi, ya, tentu ini adalah memutar energi daripada kesadaran. Tetapi secara realnya, ya, kalau ini dikaitkan dengan pelajaran biologi atau fisika, tentu saja kesadaran tersebut ketika diarahkan itu menghasilkan suatu enzim atau kimiawi tertentu yang mana kimiawi ini akan bereaksi menjadi panas di seluruh tubuh. Ya. Dan panas ini kemudian dipertahankan oleh pikiran, ya, menggunakan metode meditasi elemen api, ya, sehingga terjadi proses yang bisa disetarakan dengan pasteurisasi. Ya. Pasteurisasi itu walaupun ada kata pasturnya, ya, tapi bukan berarti katolikisasi, ya. Ya. Karena kita bicara meditasi elemen api terus kok nyambungnya ke katolikisasi, ya, tidak seperti itu, ya. Pasteurisasi adalah suatu proses menggunakan suatu enzim, ya, untuk membuat suatu objek menjadi steril, ya. Jika panas dihasilkan, ya, melalui satu enzim, ya, dalam metode pasteurisasi itu, ya, paling tidak antara sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit, ini memang akan menghasilkan sebuah sterilisasi, ya. Jadi kalau ada bakteri-bakteri atau virus yang bersifat jahat, merusak, ya, itu akan mati, ya. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya ada di dalam tubuh kita bakteri, ya, atau virus-virus yang merusak, kemudian ada mungkin benalu, ya. Benalu itu contohnya adalah kanker. Kanker itu benalu. Kanker itu sebetulnya makhluk hidup. Ya. Itu memang awalnya hanya berupa seperti tumor, ya, pembengkakan suatu kelenjar. Tetapi lama-lama itu menjadi suatu kehidupan, menempel pada tubuh kita, dan kemudian menyerap sumber makanan kita dan menjadikan induknya, ya, inangnya itu mati, ya, untuk dimakan oleh dia sendiri. Itu karakter daripada benalu. Nah, dalam cara yang sama, ketika kita bisa melakukan proses pasteurisasi, ya, secara alami ini, ya, tanpa menggunakan bantuan kimia eksternal apapun, ya, kita membantu untuk
menyehatkan diri kita sendiri, ya, mengatasi berbagai macam penyebab yang menimbulkan penyakit ya di dalam tubuh kita. Nah, ini memang diajarkan oleh Buddha ya 2600 tahun yang lalu. Tetapi ini diajarkan oleh Buddha bukan khusus monopoli kepada orang yang mengikuti ajaran Buddha saja, tetapi kepada siapa saja yang ingin mempelajari sesuatu yang baik ya dari praktik meditasi yang bisa membawa manfaat pada kesehatan, ya, itu dipersilakan untuk mempelajarinya. Tidak harus mengambil pelajaran pada Buddhisme, tidak harus. Ini tidak menjadi masalah. Dan ketika ini kemudian dikuasai harus diajarkan kembali kepada orang lain, juga tidak harus mengatakan bahwa ini merupakan Buddhism, ya, tidak harus demikian. Ya. Yang penting orang mendapatkan manfaat saja. Tetapi kalau misalnya orang bertanya, ya sekiranya bertanya bahwa ini kamu belajar dari mana, metodenya itu valid apa tidak, kemudian metodenya itu sesat apa tidak, salah apa tidak. Maksudnya yang dimaksud salah itu membuat pikiran menjadi lebih turun kesadaran dan kewaspadaan, ya, membuat pikiran menjadi lebih tidak bijaksana, ya, lebih sedikit cinta kasih, lebih banyak kebencian. Nah, itu artinya sesat ya, salah artinya artiannya. Nah, kalau misalnya orang bertanya demikian tentang sumber, ya katakan saja bahwa ini memang berasal dari Buddhism, tetapi ini universal. Nah, kira-kira itu yang bisa saya perkenalkan kepada teman-teman Ibu Margarita. Nah, mudah-mudahan ada suatu gambaran positif ya mengenai latihan meditasi elemen api. Dan saya juga mengajarkan ini spesial pertama kali di Indonesia. Ya, meditasi elemen api diajarkan karena memang tidak ada orang lain yang menguasai metode ini selain saya. Jadi spesial memang dalam kejadian COVID-19 kali ini. Ya. Karena COVID-19 ini menurut para ahli, ya, itu menyerang kesehatan kita bisa sampai sedemikian buruk ya, bahkan yang terbaru katanya seperti AIDS, HIV AIDS, ya. Maka meditasi elemen api ini dibutuhkan ya untuk meningkatkan kesehatan seseorang. Ya. Ini memang harusnya menjadi pelajaran tentang basic survival, ya, basic survival bagi setiap orang. Ya. Kenapa? Karena di sini ada banyak sekali pelajaran tentang bagaimana memelihara kesehatan tubuh kita. Ya. Mudah-mudahan ya bisa dipahami ya dasar daripada ini. Nah, kemudian latihan daripada meditasi elemen api ini, jika Anda bisa duduk bersila, ya, dan Anda kuat duduk bersila, ya, boleh duduk bersila seperti ini, ya, satu kaki dilipat di belakang, satu kaki di depan, ya, tidak usah, jangan ditumpuk seperti ini karena mungkin bisa sakit ya, tapi bersebelahan saja seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah badan harus tegak, ya, karena tulang punggung itu adalah saluran utama daripada api. Ya. Tulang punggung itu adalah pusat saraf terbesar kedua setelah otak. Ya. Dan itu juga merupakan saluran utama daripada api. Kemudian jika memang tidak bisa duduk seperti ini, Anda bisa duduk di kursi, ya, seperti ini. Ya. Nanti tangan diletakkan di depan seperti ini. Ya. Tangannya kemudian rapat seperti ini. Yang penting badannya tegak. Badan harus tegak, lurus. Kenapa badan harus tegak? Ya. Karena tulang belakang itu selain pusat saraf terbesar kedua setelah otak, juga selain selain saluran utama daripada api, tulang belakang ini juga merupakan tempat di mana dihasilkan sumsum tulang. Sumsum tulang ini berguna untuk memproduksi sel darah merah yang baru.
Jadi kalau ada problem dengan tulang belakang, itu akan mempengaruhi hampir keseluruhan kesehatan kita. Ya. Kita dari kecil sudah terbiasa duduknya itu tidak benar, ya, membungkuk, ya, menyender, miring, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saatnya kita tempatkan pada posisi yang benar. Satu hari cukup 10-15 menit saja. Anda latih ini kurang sekitar 1 bulan, manfaatnya akan terasa hingga 10 tahun kemudian. Hanya 1 bulan berlatih, tapi manfaatnya untuk 10 tahun kemudian. Jadi kalau misalnya 2 bulan Anda berlatih, ya berarti 10 tahun 2 bulan. Tambah ya, bukan 20 tahun ya. Kalau 3 bulan berlatih, berarti 10 tahun 3 bulan. Ya, seperti itu lanjutannya. Bukan kelipatan 30 tahun. Ada masalah dengan tulang belakang, berarti bermasalah dengan hampir keseluruhan kesehatan kita. Tekanan darah tidak stabil, kemudian jantung, kemudian mata, kemudian saraf, kemudian lever, ya ini terutama ya, kemudian otak terutama itu juga pasti. Ini akan berpengaruh semua. That's why ya kita harus perbaiki dari sekarang. Oke. Kemudian untuk metodenya itu dengan cara memutar konsentrasi, ya, pikiran diarahkan, merasakan titik sentuh ya sebelah kiri antara punggung dengan lutut, demikian. Dirasakan, disadari, kemudian dicatat ya, atau di label dalam pikiran sentuh. Kemudian diputar ke kanan, di label sentuh. Kemudian kita merasakan seluruh tubuh, ya, terutama adalah area punggung, kemudian di label duduk, sentuh, duduk. Terus seperti itu, dari kiri ke kanan. Ya. Nanti setelah beberapa kali putaran, putar lagi dari kanan ke kiri. Nanti putar lagi dari kiri ke kanan. Beberapa kali putar lagi dari kanan ke kiri, ya. Seperti itu. Jadi seperti zaman purba, orang menyalakan api ya dengan cara diputar, ya, memutar ranting yang kering, sama. Kita memutar kesadaran juga, ya, memutar kesadaran bolak-balik dalam suatu kecepatan yang stabil, ya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, tapi konstan, ya, iramanya konstan, mengikuti nadi itu lebih baik, ya, nadi jantung kita itu lebih baik. Itu nanti akan terjadi panas, ya, akan terjadi panas di seluruh tubuh. Dan setelah terjadi panas, kemudian konsentrasi dijaga, ya, terus diputar sampai panas itu bertahan, ya, untuk beberapa waktu dan kemudian bisa merata ke seluruh tubuh. Ya. Jika panas itu merata ke seluruh tubuh, ya, maka ini akan menghasilkan banyak sekali manfaat yang positif untuk kesehatan kita. Oke, sudah waktunya kita bermeditasi. Oke. Silakan duduk yang nyaman. Badan ditegakkan. Boleh bersandar. Tangan perhatikan rapat. Pada saat Anda meletakkan tangan, Anda sudah harus mulai menyadari sentuhan di antara kedua tangan dengan lutut. Kemudian arahkan pandangan ke depan, bawah, sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Sekarang kita tenangkan tubuh dan pikiran. Mata tetap terbuka. Jangan ditutup sebelum saya memberikan instruksi. Arahkan pandangan ke
depan, bawah, sejauh kurang lebih 1 meter. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Baik, sekarang kita melakukan body scanning, relaksasi tubuh secara menyeluruh. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian rasakan wajah, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kemudian rasakan telinga dan kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga dikendorkan. Kendorkan telinga, kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah yang indah untuk diri sendiri. Rasakan bagaimana Anda tersenyum untuk diri sendiri. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan kepala bagian belakang. Sekarang kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan antara punggung tangan dengan lutut. Tegakkan badan, tetapi santai. Kemudian kendorkan otot dada.
Kendorkan otot dada. Kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Dikendorkan. Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Terutama adalah punggung dan sentuhan pada kedua tangan. Itu adalah objek yang utama. Baik, mata masih tetap terbuka menghadap ke bawah. Rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah. Seluruh area wajah dikendorkan. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang silakan pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan di antara kelopak mata itu. Kendorkan bola mata. Rasakan matanya masih bergetar, kendorkan. Kemudian kendorkan telinga. Daun telinga sampai ke gendang telinga dikendorkan. Dengarkan suara keheningan di telinga jika ada. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah yang indah untuk diri sendiri. Sekarang sambil Anda merasakan senyum untuk diri sendiri, Anda dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan kepala jauh sampai ke dalam.
Tersenyumlah untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, dan kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Pastikan setiap bagian kepala beristirahat dengan baik jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan kedua telapak tangan dengan lutut, rasakan bersamaan sentuhan itu. Tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Otot dada dan organ di dalam rongga dada dikendorkan semua. Kemudian kendorkan otot perut dan seluruh organ di dalam rongga perut dikendorkan. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan juga sentuhan antara kaki dengan lantai. Dikendorkan. Baik, sekarang waktunya merasakan seluruh tubuh bersamaan. Pastikan setiap bagian dari tubuh, dari atas sampai ke bawah, jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Periksa secara perlahan, pastikan semuanya beristirahat dengan baik. Dan tersenyumlah. Baik, sekarang mari kita berbicara dengan diri sendiri di dalam hati. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia.
sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya di tubuh. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri dan rasakan reaksinya di tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyum untuk diri sendiri, rasakan reaksinya, pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam di bagian manapun. Sekarang, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kemudian diberi label, duduk, duduk, rasakan duduknya, di label di pikiran, duduk, 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 duduk. Pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik sambil di label, duduk, 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 terus seperti itu. Sekarang rasakan sentuhan tangan kiri
Rasakan sentuhan tangan kanan. Rasakan seluruh tubuh. Kita akan putar dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuhnya, di label, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, label, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, label, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus berputar dari kiri ke kanan. Setiap kita merasakan objek, rasakan kejutan pada objek itu. Ketika objeknya berpindah, ada energi yang berpindah dari tiap-tiap objek, dan terus berputar. Tersenyum untuk diri sendiri, dan putar objeknya. Baik, sekarang rasakan duduknya kembali di label duduk, duduk, duduk. Sekarang rasakan sentuhan kaki dengan lantai di label
sentuh, 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 rasakan duduknya lagi, duduk, 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 rasakan kakinya, sentuh, 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 rasakan tubuhnya, duduk, 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 rasakan kakinya, sentuh, 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 sentuh. Baik, sekarang rasakan sentuhan di tangan kanan, rasakan sentuhan di tangan kiri, rasakan seluruh tubuh. Kita akan putar objeknya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 terus demikian diputar dari kanan ke kiri. Rasakan denyutan pada setiap objek yang dilabel dan adanya perpindahan energi dari setiap objek. Tersenyumlah untuk diri sendiri.
rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 terus diputar dari kanan ke kiri, dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Rasakan saja, disadari, tidak usah dilabel. Pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Baik, dengarkan kembali suara di sekitar lingkungan kita. Rasakan udara di sekitar tubuh. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Kurang lebih 37 menit. Cukup panas. Baik, ya, kira-kira begitu dasar daripada latihan meditasi. Karena adalah kita memutar kesadaran dan konsentrasi pada titik yang sudah kita tentukan. Pada setiap titik itu, ya kita merasakan sentuhannya. Ketika di label, ini karena ada pengaruh daripada nadi, kemudian ini akan berdenyut. Ya. Kalau kesadaran dan konsentrasi kita cukup halus, ya, cukup tajam merasakan, ini denyutannya akan terasa cukup kuat, ya, berdenyut, ya. Sentuh, 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 pindah juga, sentuh, sentuh. Nanti dia akan berdenyut, ya, seperti ada energi yang berpindah dari kiri ke kanan, ya,
Ya, kemudian dari kanan ke tubuh, tubuhnya juga berdenyut ya karena pengaruh daripada nadi. Ya. Terus demikian. Dan ini kemudian karena iramanya konstan, ya, konsentrasi yang juga tajam kepada masing-masing objek, kemudian akan menghasilkan panas ya, di badan. Awalnya panas hanya pada bagian tertentu, ya misalnya pada bagian telapak tangan saja, ya kanan atau kiri, atau pada bagian punggung saja, atau pada bagian kaki saja, ya. Tetapi kemudian karena seiring dengan konsentrasi, akhirnya panas itu bisa merata ke seluruh tubuh, ya. Dari kepala sampai ke badan, sampai ke tangan, sampai ke kaki, seperti menggunakan selimut api, ya. Kemudian terasa seperti sebuah medan energi, ya. Seperti sebuah medan energi, ya, satu atau beberapa jengkal dari tubuh itu akan terasa seperti itu, ya. Kadang-kadang beberapa orang merasakan bulu tubuhnya berdiri, ya, atau rambutnya berdiri, ya, itu karena memang medan energi, ya, tidak perlu terkejut. Dan ketika konsentrasi sudah semakin bagus, ya, nanti panas itu di seluruh tubuh, ya, itu akan terpusat pada satu titik, ya. Pada bagian depan itu akan terasa lebih panas daripada seluruh tubuh, ya. Tubuhnya tetap panas, tetapi bagian depan akan terasa lebih panas, ya. Dan dada atau wajah itu akan terasa lebih panas daripada daerah yang lain, ya. Ini nanti akan seperti ada suatu bola api, ya, di depan kita. Nah, ini memang disebut sebagai radiasi api, ya. Tapi tidak semua orang bisa menciptakan ini, ya. Ini bukan ilusi, ya, tetapi ini adalah pusat daripada putaran energi itu sendiri sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah putaran angin, tornado, itu kan pasti ada pusatnya, ada puncaknya. Nah, pusatnya itu ya di persis di depan kita, ya, seperti ini. Itu ya jarak hanya mungkin 1 atau 2 jengkal dari kita. Nah, dan itu saja yang ingin saya kenalkan. Terima kasih. Sampai ketemu lain kesempatan. Rahayu. Ayu. Terima kasih Romo. Ya, Terima kasih Romo. kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Oke.